Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apapun alasannya, tidak dapat agaknya dilarang publik atau rakyat jika mengatakan bahwa pesan Jokowi waktu itu adalah pesan mengingatkan Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya Bustaminarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga seluruh pemimpin kita maupun calon pemimpin kita bangsa dan negara Indonesia ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ke jalan yang benar. Sangat-sangat mengejutkan sekali pemirsa ketika kita melihat apa yang terjadi di saat Presiden Joko Widodo menghadiri puncak perayaan Natal 2023 di Surabaya hari Rabu malam 27 Desember 2023. Pada acara yang diadakan di gedung Geraha Betani Ngindem, Surabaya ini, Presiden Joko Widodo yang kala itu merupakan hadir sebagai seorang presiden dalam acara resmi itu tampak ke publik seperti mengkampanyekan paslon nomor 2, pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2. Kita tahu cawapres dari paslon nomor 2 ini bernama Gibran Rakabuming Raka. Dan dia tak lain adalah anak kandung dari Presiden Jokowi sendiri. Kenapa dikatakan Presiden Jokowi melakukan kampanye terhadap paslon nomor urut 2 itu? Ketika Presiden Jokowi memberikan sambutan, dia meminta salah seorang undangan yang hadir waktu itu untuk naik ke panggung ke dekat dia. Sesampai di sana, dia minta untuk membaca Pancasila. Nah, di sini baru kelihatan. Pada saat pembaca Pancasila ini menyebut sila pertama, aman-aman aja. Ketika dia menyebut sila kedua, baru Presiden Jokowi mengacungkan 2 jarinya. Bagaimana dengan pembacaan sila ketiga? Sama sekali Jokowi tidak mengacungkan jarinya. Pada penyebutan sila keempat, kembali Jokowi mengacungkan jarinya 4. Demikian juga ketika pembaca Pancasila itu membaca
sila kelima. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bu Josephine. Pak. Saya nggak bawa sepeda, Nggak apa-apa, Pak. tapi besok sore sepedanya sampai di rumah Bu Josephine. Khusus sepedanya, tapi sepedanya jangan ditukarkan mobil, karena di situ ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi. Apapun alasannya, tidak dapat agaknya dilarang publik atau rakyat jika mengatakan bahwa pesan Jokowi waktu itu adalah pesan mengingatkan untuk paslon Presiden Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Belum habis sampai di sana. Untuk kedua kalinya Presiden Jokowi mengundang naik satu orang lagi pengunjung. Saat itu Jokowi meminta kepada pengunjung yang naik untuk menyebutkan ibu kota negara Indonesia yang baru di pulau mana. Itu tentu biasa saja. Tetapi lagi-lagi Presiden Jokowi seperti memberikan pesan lagi untuk yang membaca Pancasila dan yang menyebutkan ibu kota negara Indonesia yang baru, dia mendapatkan masing-masing satu sepeda. Ketika pengunjung mengacungkan tangan lagi, seperti ingin dipanggil oleh Presiden Jokowi, Presiden Jokowi kembali seperti memberikan pesan, mengingatkan nomor urut 2. Dia mengatakan stok sepedanya habis. Tampaknya Jokowi ingin mengatakan tinggal 2. Yakinkah kita bahwa stok sepeda di istana itu habis? Lagi-lagi tentu sulit untuk meminta publik atau rakyat tidak mengartikan bahwa Presiden Jokowi sedang berpesan untuk mengingat paslon nomor urut 2. Seiring dengan mengatakan bahwa stok sepedanya habis. Melihat fenomena ini, kita bagaimanapun tentu prihatin dengan apa yang dilakukan seorang pemimpin tertinggi kita di negeri ini. Seorang presiden kepala negara. Bagaimanapun sudah barang tentu pejabat negara, apalagi presiden kepala negara, mengambil kesempatan berkampanye secara terselubung di dalam acara resmi seperti ini. Ditinjau dari segi etika, ini benar-benar sudah menyalahi etika. Di dalam acara keagamaan, acara yang sangat sakral, ada pesan kampanye di sana. Dan yang melakukannya seorang presiden kepala negara. Bagaimana nanti rakyat akan bisa dilarang mengkhawatirkan Presiden Jokowi
memanfaatkan lembaga negara seperti TNI, Polri, ASN untuk tidak diarahkannya memilih paslon nomor 2. Bagaimana caranya meminta agar rakyat tidak berpikiran demikian? Sedangkan di dalam acara seresmi ini, dia upayakan juga menyelipkan kampanye untuk anaknya. Sahabat BN, ini memang sebuah catatan sejarah agaknya bagi bangsa dan negara ini. Seorang presiden memberikan contoh yang tidak baik ditiru kepada rakyatnya. Jangankan di Indonesia, kita belum mendengar di negara manapun di dunia ini seorang presiden kepala negara yang sampai seperti ini di dalam upaya memenangkan anaknya untuk menggantikan dia pada jabatan negara. Sahabat BN, kalau begini memang semakin khawatir kita apabila paslon nomor urut 2 ini nanti memimpin negara ini 5 tahun ke depan. Kenapa tidak? Prabowo sudah sangat terang-terangan mengatakan dia akan melanjutkan seluruh yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama memimpin bangsa dan negara Indonesia menjadi Presiden Kepala Negara Republik Indonesia. Dia akan melanjutkan semuanya. Tentu termasuk dia lanjutkan fenomena seperti ini. Apalagi kita tahu Prabowo Subianto adalah bintangnya di era kekuasaan Orde Baru. Dan di era Orde Baru hal-hal atau fenomena seperti yang dilakukan Presiden Jokowi ini biasa terjadi. Walaupun kita tahu bahwa selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, dia tidak pernah melakukan kampanye seperti ini untuk memenangkan anaknya. Dan tidak dapat kita bayangkan jika fenomena seperti ini lanjut nanti ke depan di negara kita ini. Bagaimana jadinya demokrasi Indonesia jika fenomena seperti ini nanti yang berlanjut di negara ini. Itulah sebabnya dulu banyak pendapat tokoh-tokoh bangsa ini yang menghendaki agar Presiden Jokowi tidak membiarkan anaknya maju sebagai cawapres. Karena dilihat kepada perilaku Jokowi ini, tampaknya dia tidak akan mampu melarang hatinya untuk tidak membantu memenangkan anaknya dalam Pilpres 2024 ini. Melihat kepada langkah-langkah Bawaslu selama ini, kita agak pesimis kalau Bawaslu akan mampu dan mau mengambil tindakan dari apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini. Paling-paling Bawaslu hanya mencari alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini tidak termasuk kepada kampanye. Sahabat BN, ini merupakan catatan buruk atau mungkin catatan terburuk bagi demokrasi kita selama perjalanan bangsa dan negara ini sejak tahun 1945 sampai sekarang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.